Halo teman-teman, kali ini saya akan membahas lagi tentang bagaimana cara masuk open sama dengan low ya. Jadi buat teman-teman yang belum paham atau belum tahu cara masuk open sama dengan low itu, di sini saya akan mengingatkan atau menunjukkan yang diajarkan oleh Bapak Fier Abdul Jamal, yaitu dengan menggunakan data saham Indonesia. Jadi buat teman-teman yang belum pernah menonton videonya Pak Fier Abdul Jamal, di sini teman-teman bisa catat rumus ini ya. Saya buka ini. Nah, ini rumusnya. Jadi teman-teman pindahkan rumus ini atau teman-teman salin rumus ini. Kemudian teman-teman nanti masukkan ke data saham Indonesia ya. Caranya teman-teman masuk ke data saham Indonesia, teman-teman daftar dulu ya. Kemudian pencet di sini titik 3, kemudian pencet screener ini ya. Kemudian teman-teman klik tombol tambah ini, lalu buat namanya. Kalau saya kan tadi buat open sama dengan low ya, judulnya open sama dengan low atau open low, terserah teman-teman apa yang mau dibuat. Nah, kemudian isikan di sini rumus yang sudah teman-teman catat tadi, kemudian pencet save di sini ya. Jadi begitu sudah dimasukkan rumusnya, teman-teman tinggal pencet saja ini. Nah, hasilnya akan keluar seperti ini. Nah, ini dia. Itu yang pertama ya. Nah, kalau saya punya cara sendiri ya. Ini teman-teman boleh pakai, boleh tidak juga, karena ya ada beberapa perbedaan dengan caranya Pak Fier Abdul Jamal. Tapi teman-teman bisa kalau sudah terbiasa, nanti teman-teman akan bisa memilih sendiri mana yang sesuai dengan rumusnya Pak Fier Abdul Jamal. Kenapa saya bikin sendiri atau saya cari sendiri dengan cara saya? Karena biasanya kalau di saya itu data saham Indonesia itu agak terlambat ya, agak delay, karena memang dia adalah aplikasi pihak ketiga, dia bukan broker. Tentu saja data saham Indonesia mengambil data itu dari broker saham ya, makanya dia akan delay tentu saja ya. Setelah data saham keluar, baru broker lain sudah mengeluarkan harga, baru si data sahamnya mengambil data-data tersebut. Nah, itu sebabnya saya mau yang lebih cepat lagi supaya saya tidak ketinggalan. Nah, bagaimana cara saya? Ya, sebenarnya saya sudah bikin videonya juga sebelumnya teman-teman ya. Tapi baiklah, bagi teman-teman yang baru yang belum melihat video-video yang lama itu, saya jelaskan lagi di sini. Jadi di sini saya memasukkan watchlist teman-teman ya. Bisa teman-teman pakai broker apa saja yang ada candlenya seperti ini, yang di sebelah kiri ya. Kalau di Mirai itu warnanya hijau, kalau di Mos Mandiri ini warnanya biru. Nah, jadi cara yang pertama itu teman-teman perhatikan ya. Seperti OBMD ini, tadi kan saya trading di OBMD ya. Ini saya buat video tanggal 20 Oktober 2022 ya. Jadi datanya saya ambil di 20 Oktober 2022. Jadi kapanpun teman-teman melihat atau menonton video ini tetap akan berlaku ya, tidak ada masalah. Karena saya ingin mencocokkan saja, makanya tanggalnya saya sebutkan, mencocokkan dengan data saham Indonesia. Seperti OBMD ini misalnya. OBMD ini kita lihat tadi tidak ada di data saham Indonesia teman-teman ya. Nah, teman bisa cek satu persatu, tidak ada OBMD. Kenapa di watchlist saya ada? Tentu saja karena salah satu rumus yang dimasukkan oleh Bapak Fier Abdul Jamal di sini ya tidak terpenuhi syaratnya ya. Salah satunya yang sepaham saya seperti ini teman-teman. Value dari transaksi harian itu di atas 100 juta ya. Kemudian harga pembukaan kemarin tidak lebih rendah dari harga penutupan kemarin tidak lebih rendah dari harga pembukaan hari ini. Jadi kalau seandainya kemarin penutupan harga di 120 misalnya, tiba-tiba hari ini dibuka di 118, itu tidak akan masuk ke data saham Indonesia, karena di sini minimal harus sama atau di atas harga pembukaan kemarin. Itu yang pertama. Jadi
Kalau tidak memenuhi syarat itu, dia tidak akan muncul di data saham Indonesia. Kemudian bid sama offer itu harus lebih besar posisi bid daripada offernya, ya. Tapi kalau seandainya di posisi bid itu ada 100.000, sementara di posisi offer ada 200.000, itu pasti tidak akan teridentifikasi di open law-nya data saham Indonesia ini. Nah, itu beberapa hal yang saya paham dengan rumus Pak Fir ini, ya. Kalau teman lebih paham yang lainnya, silakan saja teman pakai, ya. Tapi itulah perbedaan beberapa yang saya pahami. Kemudian kita lanjut lagi. Bagaimana sih caranya saya mendeteksi kalau saham ini open sama dengan low? Nah, seperti yang teman-teman lihat di sini, saya memperhatikan candle ini saja, teman-teman. Jadi sangat mudah. Begitu ada candle yang tidak ada ekornya, ya, seperti OBMD, HOMI, KOAL. Kalau OKAS ada buntutnya, ya, ada wick atau ada shadownya di bawah, berarti itu sudah jebol dari harga pembukaan sebelumnya. Kemudian Bumi open low juga, Mari bukan, Jekon harga open low. Jadi begitu candle itu tidak ada wicknya, berarti itu open low. Saya akan melihat saham itu. Itu adalah saham yang teridentifikasi sebagai open sama dengan low. Nah, ini contohnya. Jadi opennya 228, sementara low-nya juga 238, ya, 238 open, low-nya 238. Nah, itulah cara saya menentukan saham mana yang open sama dengan low. Kemudian watchlist ini dari mana saya dapatkan? Itu pilihan saya sendiri, teman-teman. Jadi teman-teman bisa juga pilih sendiri saham-saham yang menurut teman-teman bagus, ya. Kemudian masukkan ke watchlist, teman-teman. Begitu jam 9 pas, teman-teman langsung standby di watchlist ini, watchlist teman-teman sendiri. Dan begitu muncul candle yang tidak ada buntutnya, maka itu adalah open low. Nah, terus apakah boleh langsung masuk atau seperti apa? Itu banyak sekali pertanyaannya. Apakah saya harus saka atau menunggu di antrian? Itu tergantung, teman-teman, ya. Kalau saya sendiri, kalau dia pergerakannya itu volatil, dia cepat, kemudian kekuatan buying powernya itu juga bagus, saya pasti akan langsung HK, ya. Tapi kalau dia santai, ya biasanya sih kalau untuk scalping pasti kita cari yang volatil, ya, teman-teman, ya. Jadi open sama dengan low itu biasanya dia pasti naik dulu, teman-teman, ya. Pasti naik dulu. Minimal 3-5% itu pasti naik dulu. Jadi kalau Pak Fir menyarankan kalau sudah naik 5%, teman-teman jangan masuk lagi. Tunggu saja harganya koreksi dulu, baru teman-teman masuk. Nah, disitulah gunanya kalau kita mau untuk antri, ya. Jadi situasional saja, teman-teman. Tidak ada keharusan harus HK atau harus antri. Seperti saya tadi, di satu waktu saya langsung HK, dan di waktu lain saya antri juga seperti entry yang ketiga tadi. Teman-teman bisa lihat video sebelum ini. Nah, seperti itu cara saya masuk dengan pola open sama dengan low. Nah, untuk teman-teman ketahui, ini cara saya sendiri, ya, teman-teman, ya. Saya tidak meniru caranya siapapun. Murni ini hasil kreasi saya sendiri. Jadi saya tidak bertanggung jawab nanti kalau teman-teman mencoba sendiri tiba-tiba tidak cocok atau teman-teman loss, jangan salahkan saya, ya. Saya hanya membagikan pengalaman saya sendiri. Jadi saran saya cari saham-saham yang menurut teman-teman bagus, kemudian masukkan ke watchlist teman-teman sebanyak mungkin, ya. Minimal 20 saham, ya. Kalau terlalu sedikit nanti tidak ada yang muncul open loss, teman-teman juga susah untuk trading jadinya. Jadi seperti itu. Apalagi ya kira-kira. Kalau ada teman-teman yang mau ditanyakan, nanti ditulis saja di kolom komentar. Nanti kita bahas sama. Oke, demikian saja buat penjelasan singkat ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua dan selamat malam.